Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi, NIM saya 29020501, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nama kampus Universitas Pancasila di Bekasi, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dosen pengampu Pak Dermawan SMM. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan itu sebutkan dan jelaskan. 1. Apa saja asas-asas hukum perjanjian, dan sebutkan apa saja syarat-syarat sah hukum perjanjian. Dan yang kedua, apa saja bentuk-bentuk perusahaan, dan jelaskan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Wigers menguraikan 3 tujuan hukum. Yang pertama, memelihara 3 tujuan hukum. Pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Dan terdapat tujuan pembuatan perjanjian, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, untuk asas-asas hukum perjanjian terdapat 5 asas pokok hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata, yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda. Yang ketiga ada asas konsensualisme. Yang keempat ada asas kepribadian. Dan yang kelima ada asas iktikat baik. Dan terdapat syarat-syarat sah hukum perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Dan saya akan menjawab soal nomor 2. Apa saja bentuk-bentuk perusahaan, dan jelaskan. Yang pertama ada CV, Commanditeur Vanskap. CV adalah persekutuan komanditer terdiri dari 2 orang atau lebih yang percayakan orang lain untuk menjalankan usahanya. Bentuk usaha ini belum masuk ke dalam badan hukum. Dalam pembuatan CV dibutuhkan berbagai macam dokumen di bawah ini seperti akta pendirian CV, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, pengesahan pengadilan, SIUP, surat izin usaha perdagangan, dan ada TDP, tanda daftar perusahaan. Dan yang kedua ada PT Perseroan Terbatas. PT adalah badan usaha hukum yang pemilikannya memiliki sebagian besar saham di dalamnya. Jenis-jenis perseroan terbatas yaitu PT terbuka, PT tertutup, PT perseoran, PT domestik, PT asin, dan PT umum atau publik. Dan yang ketiga ada UD, usaha dagang. Bentuk perusahaan yang dimiliki satu orang, usaha dagang ini tidak termasuk dalam badan hukum, semuanya jadi tanggung jawab pribadi. Untuk mendirikan UD ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada izin domisili usaha, yang kedua menunjukkan NPWP, nomor pokok wajib pajak, yang ketiga ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, yang keempat ada TDP, tanda daftar perusahaan, dan yang keempat ada koperasi, badan usaha dengan anggota yang saling bekerja sama berdasarkan pada nilai-nilai tolong-menolong. Anggota koperasi bersifat sukarela. Dan yang kelima ada firma. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih, dijalankan di bawah satu nama, bukan merupakan badan hukum. Tiap anggota bertanggung jawab penuh atas firma. Dan keenam ada BUMN, badan usaha milik negara. BUMN adalah bentuk perusahaan yang dimodali dan akhirnya diawasi oleh pemerintah. Tujuan membuatnya adalah melayani kepentingan masyarakat. Kesimpulan, hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian antara lain, apa itu perjanjian,
tujuan pembuatan perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, bentuk dan jenis-jenis perjanjian, istilah dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian, sistem pengaturan hukum perjanjian, struktur dan anatomi perjanjian, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berakhirnya perjanjian.